Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, bil khusus khalifah kita Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa, sekeluarga besar yang dimuliakan Allah SWT, Sohibul Hajat, pimpinan pesantren dan pimpinan musola, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, Ibu Hafizah dengan Bapak Medisham yang dengan asbab beliau saya hadir kemari. Sudah lama saya nggak kemari, dulu pernah kemari saya. Bapak iya tanah ujung. Oh, Bapak ibu-ibu, tokoh pemuda, anak-anakku, para santri yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Malam hari ini kita peringati hari Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Kejadian yang sangat luar biasa yang gak akan terulang lagi sampai hari kiamat. Isra berbeda dengan Mi'raj. Dua kata yang digabung jadi satu tapi peristiwanya berbeda. Isra, perjalanan di mana Allah yang maha agung, yang maha suci telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Madinah pada satu malam hari. Itu namanya Isra. Tidak percaya Nabi melakukan Isra atas izin Allah, atas kuasa Allah dan atas perlakuan dari Allah, orang itu murtad dari Islam, imannya batal, wajib tobat dan mengucap syahadat kembali kalau nggak ngakui Nabi itu melakukan Isra atas kuasa Allah. Sebab apa? Sebab perjalanan Isra ditulis di Quran, surah Al-Isra ayat 1. Tidak percaya dengan Quran satu huruf saja murtad, apalagi satu ayat. Satu huruf aja dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Nun. Kayaknya nggak mungkin ini Quran kok Nun, kayak bahasa Melayu aja. Nun jauh di sana. Dia nggak percaya itu Quran. Imannya batal. Sebab percaya kepada Al-Quran itu rukun iman yang ketiga. Bahwa Al-Quran itu telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, unzila ilaih,
diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh satu huruf pun tidak percaya, apalagi satu ayat. Pada surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadzal kitab, yakni Al-Quran, ini kitab yaitu Al-Quran, la syakka fihi, tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tegas-tegas. Hari ini banyak orang ngaku Islam tapi banyak ayat Quran dia nggak percaya. Termasuk Isra dan Mi'raj ini. Banyak orang nggak percaya. Katanya nggak masuk akal. Akal siapa yang nggak masuk? Sedangkan Mi'raj itu perjalanan yang Allah lakukan atas Nabi Muhammad dari Al-Masjidil Aqsa di Palestina naik ke Sidratil Muntaha. Itu disebut Mi'raj. Jadi beda Isra dan Mi'raj. Kalau Isra perjalanan mendatar dari Mekah ke Palestina. Kalau Mi'raj dua perjalanan. Naik nembus langit, kedua nembus alam ghaib. Kalau Isra perjalanan alam nyata begini. Yang bisa juga dilakukan Nabi kalau Nabi mau. Pakai kekuatan Nabi sendiri. Tapi perlu 18 hari, 18 malam naik onta waktu itu. Dari Mekah ke Palestina. Tapi kalau Mi'raj dua alam ditembus. Alam nyata ditembus langit. Kedua masuk alam ghaib. Nabi bisa sampai ke langit pertama, langit kedua jumpa nabi-nabi di sana. Langit kedua jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Isa, bicara-bicara. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, bicara-bicara. Padahal para nabi ini kecuali Nabi Isa sudah wafat semua. Nabi bisa ketemu Nabi Musa, bisa ngomong-ngomong. Sama Nabi Ibrahim sudah wafat, bisa ngomong-ngomong. Itu alam ghaib. Bisa lihat surga, bisa lihat neraka, itu alam ghaib. Jadi Mi'raj menembus langit dan menembus alam ghaib. Sedangkan Isra perjalanan mendatar aja dari Mekah Palestina, tidak menembus alam ghaib. Makanya pakai waw ataf, Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj memang beda. Nah, sedikit kita buka tentang Isra. Ayat ini dimulai dengan subhanalladzi. Kalau ayat dimulai dengan subhana, itu artinya pekerjaan setelah subhana itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Makhluk nggak bisa. Setiap ayat Quran dimulai dengan subhana, pekerjaan setelah subhana itu hanya Allah yang bisa buat. Misalnya di surah Yasin, kita semua hafal. Allah pakai subhana pada ayat itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang maha agung yang telah menciptakan makhluknya sepasang-sepasang. Kita yang bisa buat hanya Allah. Manusia nggak bisa buat itu. Allah ciptakan kijang jantan, Allah ciptakan kijang betina. Ketemu kijang itu di hutan, kawin, beranak sampai jutaan ekor. Itu bisanya Allah menciptakan makhluk sepasang, yang lain tidak bisa buat begitu. Allah ciptakan burung, jantan betina, kawin, wah miliaran burung. Allah ciptakan ikan, jantan betina, kawin di laut. Nggak habis-habis tuh ikan sampai sekarang. Manusia nggak bisa. Manusia bisa bikin mobil kijang jantan ada. Dulu namanya mobil kijang jantan. Terus bikinlah kok mobil kijang betina, kawinkanlah sampai kiamat nggak beranak. Karena memang nggak ada yang bisa buat itu kecuali Allah. Maka ayat itu dimulai dengan subhanalladzi. Nah, ini ayat Isra begitu juga. Subhanalladzi, Allah yang maha suci, maha agung itu asra bi'abdihi laila
telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, pada satu malam hari, yaitu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulah, tanah Palestina itu tanah yang telah kami beri barokah di sekelilingnya. Nggak akan bisa orang bikin itu. Kalau Nabi bisa dengan kekuatan sendiri, waktu itu 18 hari 18 malam menaik onta. Saya pernah dari Masjidil Aqsa ke Jeddah naik kapal terbang 3 jam. Tapi Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedetik pun nggak sampai. Itu hebatnya, karena yang kerja Allah. Bagi Allah nggak berlaku waktu, tidak berlaku tempat bagi Allah. Kalau waktu berlaku, tempat berlaku, bukan Allah. Maka nggak boleh dikatakan Allah duduk di arasy, nggak boleh. Allah duduk di langit, itu tidak boleh. Masa Allah duduk? Istawa alal arsh, betul, Allah istawa di atas arasy. Iya. Apakah istawa? Tidak tahu artinya, kata ulama salaf, kecuali Allah saja. Nantilah di akhirat baru kita tahu apa arti istawa. Jangan diartikan istawa itu duduk. Ini ada sebagian orang Islam sekarang mengartikan Allah duduk di langit, duduk di aras, kadang-kadang turun ke bumi. Enak aja. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan apapun. Karena hanya manusia, apapun nggak ada yang semisal dengan Allah. Kalau kita bayangkan begitu, berarti bukan Allah. Kata Sayyidina Ali, apa yang kau bayangkan dalam angan-anganmu tentang Allah, itu pasti bukan Allah. Ini sekarang banyak aneh-aneh. Bilang Tuhan tangannya 2. Iya, kalau tangan Tuhan 2, kalahlah sama Tuhannya orang Hindu. Itu roh guru, tangannya 8. Jangan bilang begitu. Berapa lamakah Nabi berjalan waktu Isra dan Mi'raj itu? Waktu Isra dari Mekah ke Palestina, saya katakan sedetik pun nggak sampai. Kenapa bisa? Karena Allah sediakan sebuah kendaraan dari surga Ma'wa, namanya buraq. Apa namanya? Buraq. Buraq, kata ulama, asal kata barqun, kilat atau cahaya, kata orang sekarang. Kata Nabi, sekali loncat hilang dari pandangan mata, menunjukkan saking cepatnya. Sekali loncat hilang dari pandangan mata, pokoknya udah hilang. Saking cepatnya. Sekarang bisa diukur kecepatan cahaya, sekarang bisa diukur berapa? Ayo anak-anak dengar, berapakah kecepatan cahaya? Ikuti saya. 300.000 kilometer per detik. Bayangin itu kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Sedangkan bumi ini bulat apa segi 4 sih bumi? Bulatnya bumi itu 40.000 kilometer aja cuman. Bulat bumi itu cuman 40.000 kilometer. Berputar, satu kali putar sehari semalam, 24 jam sekali putar. 24 jam sekali putar. Berarti kecepatan bumi berputar itu 40.000 kilometer bagi 24. Itu rata-rata 1 jam kecepatan bumi berputar itu 1.600 kilometer per jam. Ini bumi sedang berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Kita nggak kerasa. Baju kita pun nggak berkibar. Kenapa? Karena yang mutar Allah. Itu 2 kali kecepatan kapal terbang bumi berputar. Kalau kita naik kapal terbang, pintunya kita buka, kesedot semua keluar itu. Betul? Nah, kenapa di bumi kita nggak kesedot keluar? Karena yang muter Allah. Kalau Allah yang kerja, nggak kerasa kita. Dulu kita kecil, main-main. Sekarang jenggot kita udah putih, nggak kerasa. Karena yang memutarnya Allah. Pepaya, pentil dia segini, dimakan pahit. Makin besar warna kulitnya hijau, dimakan pahit. Begitu 1 hari 2 hari berubah warna kulitnya jadi kuning, dibelah rasanya Loh, siapa yang naruh gula di situ coba? Ayo, ada yang naruh gula situ?
Siapa yang naruh? Siapa yang naruh gula situ? Allah yang naruh sih, nggak terasa. Begitu hebatnya Allah SWT. Nggak berlaku sebab-sebab bagi Allah. Allah bisa bikin api membakar, Allah bisa bikin api dingin dan menyelamatkan. Bisa. Fa'alu lima yurid. Allah Maha Kuasa atas apa yang Allah mau. Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Setiap rakyatnya suruh bawa satu potong kayu. Bayangin, satu kerajaan semua rakyat suruh bawa satu potong kayu. Segunung tingginya kayu itu. Dibakar. Begitu kayunya terbakar, nggak ada satupun tentara Namrud yang bisa membuang Nabi Ibrahim ke api itu. Karena apa? Panas, 2 kilometer masih panas. Saking besarnya itu api. Dengar. Maka kemudian tentara Namrud ngadu, wahai Raja Namrud, Nabi Ibrahim nggak bisa dibuang. Kenapa? Panas, kami nggak bisa deket. Apinya kegedean. Sebesar gunung apinya gimana? Menurut riwayat 2 kilometer masih panas. Kata Namrud, gimana caranya? Datang iblis. Menyamar jadi manusia. Gampang, bikin ketapel aja. Bikin ketapel dari tiang Raja Namrud tuh, tiang istananya 2. Tiangnya 2. Ditarik rame-rame pakai ketapel. Nabi Ibrahim ditarik, dilepaskan, terbanglah Nabi Ibrahim ke api itu. Saat Nabi Ibrahim terbang ke api itu, orang kepanasan semua itu. Allah perintahkan, wa qulna ya nar. Allah berfirman, kata Allah, hai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, jadilah kamu dingin. Kata ahli tafsir, kalau Quran berhenti sampai situ, kuni bardan, jadilah kamu dingin, niscaya Nabi Ibrahim beku jadi es hari itu, mati. Tapi ayat itu disambung, wasalaman ala Ibrahim, dingin yang bikin selamat, dingin yang membuat selamat. Sehingga begitu Nabi Ibrahim jatuh ke api, Nabi Ibrahim rasa nyaman, sejuk, tenang. Di luar orang kepanasan, Nabi Ibrahim di dalam saat yang sama merasa kedinginan. Rantai-rantai yang mengikat badan Nabi Ibrahim cair semua jadi air, saking panasnya api itu. Tapi baju Nabi Ibrahim, jenggotnya, rambutnya, bulunya, kulitnya, tubuhnya sama sekali nggak kebakar, malah merasa nyaman. Pada saat yang berbarengan, di luar orang kepanasan, Nabi Ibrahim dalam kedinginan. Ini kuasanya Allah. Betul? Makanya ayat tadi itu Isra itu pakai subhana. Memang Allah yang Maha Agung itu yang kerja. Dikirimlah buruk. Sekali loncat hilang dari pandangan mata. Sekarang bisa diukur kalau kecepatannya persis seperti arti kata barcode itu, cahaya atau kilat. 300.000 km per detik. Nggak ada manusia bisa bikin itu. Maka Allah katakan subhanalladzi. Sekarang manusia bisa bikin pesawat terbang, kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Tapi dalam film, jangan ngobrol-ngobrol. Tapi dalam film, namanya filmnya Star Trek, apa namanya? Pesawatnya namanya Enterprise. Digasnya hitam apa merah buntutnya. Begitu ditekan gigi majunya, hilang dari pandangan mata. Udah bisa, tapi dalam film. Kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj naik burak dalam kenyataan. Hebatnya Isra. Makanya nggak mungkin ada makhluk bisa mengulangi pekerjaan ini, dan hanya Allah yang bisa. Waktu itu Nabi dikawani malaikat Jibril. Malaikat Jibril membentuk-bentuk manusia. Sering, kalau sahabat sering jumpa malaikat Jibril, tapi dalam bentuk manusia. Seperti hadis Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan. Itu kan malaikat Jibril datang ngajari Nabi dialog. Pakai jubah putih, serban putih. Jadi malaikat Jibril itu kalau dalam hadis Arba'un An-Nawawi, dalam kitab hadis 40-nya Imam Nawawi, hadis tentang Islam, iman, dan ihsan itu malaikat Jibril bentuk manusia pakai jubah serban putih.
bajunya berkilat bersih, rambutnya berkilat hitam, tidak ada bekas musafir. Padahal orang satu tempat itu tidak ada yang kenal dengan orang itu. Tiba-tiba datang nanya, mahual Islam, apa itu Islam? Jelaskan melalui Islam itu kamu mengakui ada Tuhan selain Allah, mengakui Muhammad Rasul Allah, melaksanakan sholat di Makkah dan sebagainya. Seperti itu hadis ihsan itu. Hadis Islam, iman dan ihsan. Kemudian malaikat Jibril itu pergi. Nabi nanya, tahukah kamu siapa itu? Nggak tahu kami, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi menjawab, itu malaikat Jibril yang mengajari kamu tentang agama kamu. Jadi sahabat-sahabat itu jumpa Jibril. Kalau nggak beriman memang kebangetan, betul ya nggak? Betul. Betul. Kalau ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, mesti nama orang itu yang ditulis. Kenyataannya enggak. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam berdoa, ya Allah, muliakan aku dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW. Bihormatin Nabi SAW, Nabi Muhammad. Allah menanya, dari mana kau tahu Muhammad? Beliau belum kuciptakan, kata Allah. Ketika aku di sorga, kulihat ke atas arash, tertulis di tiang arash, la ilaha illallah, la ilaha illa ana, wa Muhammad Rasuli. La ilaha illa ana, wa Muhammad Rasuli. Tiada Tuhan selain aku, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak mungkin ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, karena nama beliau lah yang ditulis di samping nama Allah. Sungguhnya engkau hai Nabi Muhammad, akhlakmu bersangatanlah agungnya. Allah tulis di Quran, bersangatan agungnya. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi menjawab, khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Agung. Allah pun menulis, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad, akhlakmu bersangatan agung. Yang bilang bersangatan agung Allah lah, pakai harfun taukid, la'ala khuluqin azim, bersangatanlah agungnya. Siapa bisa bantah itu? Terbukti pada ayat Al-Isra ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Namanya nggak disebut. Namanya tidak disebut. Yang disebut pangkatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Hambanya itu gelar paling tinggi. Gelar paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia adalah hambanya. Gelar kedua rasulnya atau nabinya, itu gelar kedua. Yang paling tinggi hambanya. Sekarang saya tanya, kita ini hamba Allah bukan? Ya. Kita hamba Allah bukan? Ya. Siapa yang bilang? Kita sendiri. Kita sendiri yang bilang kita hamba Allah. Apakah kita hamba Allah? Belum tentu. Buktinya udah azan, hayya 'alas shalah, masih seka. Hayya 'alal falah, seka. Nah, itu bukan hamba Allah, itu hamba catur. Kalau Nabi Muhammad hamba Allah, Allah yang bilang, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang manggil Nabi Muhammad itu hambanya. Gelar tertinggi itu memang hamba. Lihat Nabi Nuh pada ayat ini, ayat Al-Isra juga. Dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Anak cucu keturunan Nabi Nuh yang diselamatkan Allah waktu naik perahu terjadi badai topan. Bersama dengan Nabi Nuh, anak cucu daripada orang-orang yang diselamatkan Allah ketika terjadi topan dengan perahu Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Adalah Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Digelari hamba. Setelah hamba Nabi, kita lihat Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam lahir, nggak punya bapak. Bani Israel menuduh Siti Maryam berzina. Padahal bapak daripada Siti Maryam itu imam besar Masjidil Aqsa, Imron. Istrinya wanita solehah.
Ketika Imran dalam Siti Maryam dalam kandungan, Imran wafat. Istrinya berdoa setiap detik, setiap saat berdoa agar anak yang dikandung itu kalau lahir menjadi pembela agama, dinazarkan untuk agama. Belum lahir, doanya itu ditulis di Quran, surah Ali Imran ayat 36. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku, hai Allah, ini doa ibunya Maryam, istrinya Imran. Sesungguhnya aku, ya Allah Rabbi, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu, ya Allah, anak yang dalam perutku ini kalau lahir akan kuberikan 100% untuk agama. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui nazar hambamu. Itu dibaca doa sampai ditulis di Quran. Ini sunat ibu-ibu anak gadis nanti kalau udah kawin, kalau hamil baca doa ini. Semua ikut. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Itu didoa oleh ibunya Siti Maryam sampai akhirnya anaknya lahir. Tiba-tiba lahir perempuan. Tidaklah sama perempuan dengan laki-laki. Nggak bisa laki-laki jadi imam masjid gantikan bapaknya Imam Masjid Al-Aqsa, nggak bisa. Perempuan kan ada masa haidnya, nggak bisa. Maka anak ini nggak jadi dibesarkan di masjid. Rebutan Bani Israel untuk memeliharanya. Akhirnya Nabi Zakaria ikut mengambil anak ini untuk dipelihara. Diundilah, namanya ditulis, kocok, angkat nama Nabi Zakaria. Ah, ini pamannya, Pak, kocok lagi. Nabi Zakaria lagi berkali-kali, akhirnya ya udah kalau begitu Nabi Zakaria memeliharanya. Wa kaffalaha Zakaria, anak ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu istrinya dengan istri Imran saudara kandung. Jadi Imran kawin dengan kakaknya, adik istrinya Imran dinikahi oleh Nabi Zakaria. Jadi mereka satu pengambilan. Ayan, ya. Jadi Siti Maryam dipelihara Nabi Zakaria berarti dipelihara pamannya. Karena istri Nabi Zakaria adalah ibu kandung, bibi kandung daripada Siti Maryam, adik ibunya kontan. Nah, ketika kemudian hamil dituduh berzina. Hei Maryam, kenapa kamu berzina? Anak siapa ini? Zina sama siapa? Ayo ngaku. Bapakmu orang soleh, Imran, mamakmu orang soleh, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kamu berzina? Ngaku, zina sama siapa? Siti Maryam nggak mau jawab. Sebab Siti Maryam alaihissalam sudah janji ketika malaikat Jibril memerintahkan kamu hamil, nggak ada bapak, nggak ada suami, saya lam yamsasni bashar, aku kesenggol kulit aja sama laki-laki nggak pernah. Karena dikurung di dalam mihrab seumur hidup oleh pamannya Nabi Zakaria. Hanya pamannya dengan bibinya yang bisa memberi makan, memberi minum, jumpa orang lain nggak boleh jumpa. Dan saya alhamdulillah sudah sampai ke mihrabnya Siti Maryam itu. Ukurannya kira-kira 5 kali 6 meter. Di situlah dikurung, nggak boleh keluar. Gadis pingitan kata orang Melayu dulu. Tidak ada yang pernah melihat Siti Maryam laki-laki kecuali pamannya Nabi Zakaria. Waktu disuruh hamil oleh malaikat Jibril, lam yamsas di bashar, aku nggak pernah kesenggol laki-laki, apalagi bersetubuh. Bagaimana aku bisa hamil? Kata malaikat Jibril, qala kadzalik, mesti hamil, ini perintah Allah. Waktu Siti Maryam nak hamil, beliau ngomong, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kalau aku nanti ditanya orang, zina sama siapa ini kamu kok bisa jadi hamil? Biar Allah yang maha pemurah yang menyuruh aku hamil menjawabnya. Begitu perempuan ini. Aku bernazar nggak mau ngomong. Kalau ada yang nanya siapa bapak anakku,
biar Allah yang jawab. Maka ketika Siti Maria melahirkan di bawah pohon, anak itu dipangku, Bani Israel datang demo. Kenapa kamu berzina? Ngaku, siapa bapaknya ini? Zina sama siapa? Dia tunjuk anak itu. Pak Syarat. Yang gue harap ngerti siapa bapak kita konono anakku iki. Gitu kira-kira. Marah orang-orang Yahudi. Mana bisa anak kecil ngomong baru lahir? Ayo ngaku, zina sama siapa? Saat itu anak itu bicara. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Ini Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi memang gelar tertinggi itu hamba Allah. Ditangkis serangan Yahudi. Sesungguhnya aku bukan anak zina, aku adalah hamba Allah. Sesuai dengan perintah Allah dikatakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, menyembahku. Jadi kita memang hamba Allah, itu gelar tertinggi. Tujuan kita diciptakan Allah itu untuk menjadi hambanya. Tapi sekarang manusia jadi hamba duit, hamba pejabat, penjilat, macam-macam. Kita hamba Allah. Ditangkis ucapan Yahudi, bukan anak zinaku, aku hamba Allah. Atanial kitab, Allah memberiku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Hamba Allah dan gelarnya dua, hamba Allah dan waja'alani mubarakan ainama kunt, dan Allah jadikan aku kemana saja aku datang, tempat yang ku datang itu menjadi berkat sampai hari kiamat. Itu kelebihan semua nabi-nabi. Nabi Ismail datang masih bayi ke Mekah. Mekah rumput pun nggak ada waktu itu, jangankan pohon, rumput nggak ada, air nggak ada. Diletakkan di atas pasir, sepak-sepak pasir sambil nangis. Bekas sepakannya itu dikepak Nabi, malaikat Jibril, muncrat air Zam-Zam sampai sekarang nggak kering-kering. Itu berkahnya Nabi siapa? Ismail. Nabi Musa di gurun Sinai, padang pasir, dikejar Fir'aun nyebrang laut. Sampai seberang laut, Fir'aun mati kelelep dengan tentaranya. Sampai seberang gurun pasir Sahara, rumput nggak ada, apa-apa nggak ada. Kata Nabi Musa, kita teruskan perjalanan kita ini 600 sampai 700 ribu. Itu ditulis dalam kitab Durrul Mansur Imam Suyuti. Kita ini 700-600 ribu, banyak. Ayo kita ambil Palestina, kita kuasai Palestina, kita bisa bercocok tanam di sana, tanahnya subur. Kata Bani Israel, kami nggak berani perang, takut kami nanti mati. Nah kalau begitu di sinilah tinggal di padang pasir ini, mana bisa hidup? Kata Bani Israel, kalau ada Nabi Musa kan masih bisa hidup. Akhirnya ya udah pasang kemah, panas terik. Nabi Musa doa, datang awan hitam 40 tahun awannya nggak pergi-pergi. Itu kelebihan doa Nabi Musa, sehingga mereka bisa hidup di padang pasir gurun Sinai, Sahara, karena ada awan hitam, ghamam, 40 tahun nggak pergi-pergi. Kemudian dipasanglah kemah. Kata mereka, yang Musa, Nabi, sekarang udah enak nih, udah ada awan, udah nggak panas, tapi air nggak ada. Maka Nabi Musa memukul gunung batu pakai tongkatnya. Tam fajarat min husnata asyrata aina. Dari pukulan Nabi Musa kepada batu muncrat 12 pancuran. Berapa? 12 pancuran. Wa kullu unasin masyrabahum, setiap suku Bani Israel dapat satu pancuran. Setiap suku satu pancuran. Karena Bani Israel 12 suku. Anak Nabi Yakub itu alaihissalam disebut Israel. Anak Nabi Yakub 12. Istri pertama anaknya 10, istri kedua namanya Nabi Yusuf dengan Benyamin 12. Setiap suku satu pancuran, satu pancuran, satu pancuran. Zaman Nabi Yusuf baru 12 orang Bani Israel. Zaman Nabi Musa udah 700 ribu di Mesir. Kata mereka udah enak nih, awan udah ada, kemah udah dipasang, sejuk, air sudah ada, makan nggak ada. Makan nggak ada, mau nanam apa di padang pasir. Nabi Musa doa, setiap pagi mereka buka kemah sudah ada manna was salwa, manna was salwa.
Kata ahli tafsir, manna wasalwa itu daging burung dengan madu dari surga. 40 tahun Bani Israel makan madu dan daging burung dari surga. Mana bisa kita lawan otak Yahudi. 40 tahun nenek moyangnya makan makanan surga. Sementara kita 40 tahun nenek moyang kita makan sagu. Otak Yahudi nggak bisa kita lawan. Kita bisa mengalahkan Yahudi pakai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai otak nggak bisa menang kita sama Yahudi. Licik dan cerdas orang itu. Sampai sekarang sudah 4000 tahun lebih, hampir 4000 tahun. Mata air itu masih mengalirkan air. Cuman sudah tidak 12 pancuran. Masih mengalir dari batu itu air ke pasir jadi sungai kecil, airnya sejernih air hujan. Orang Mesir menyebutnya Ain Musa, mata air Nabi Musa. Bapak kalau mau saya bawa boleh ke sana. Sediakan duit $1.500 saya bawa sana. Bisa minum air itu sampai sekarang masih mengalir. Itu barokahnya Nabi Nabi Isa menyebut dirinya 2 pangkat, hamba Allah dan Nabi Allah. Kita lihat Nabi Muhammad. Ini dengar baik-baik, ini loncat-loncat ceritanya ini. Nggak berurut-urut. Ketika Nabi sampai ke Raf-Raf, sampai Mustawa lautan cahaya, kemudian sampai kaki Arash, Nabi gentar. Sendiri, Jibril nggak ada, Jibril udah dibawa di Sidratul Muntaha. Allah turunkan setetes embun dari Arash, kena lidah Nabi, diminum Nabi. Begitu lezatnya sampai seluruh tubuh Nabi tenang, hilang kegentaran Nabi, nyaman dan tenang. Minum air embun dari Arash Allah. Saat itu saking nyamannya Nabi memuji Allah. Di tempat tidak ada makhluk di situ, di kaki Arash, Nabi sendirian. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Wah, pujian Nabi luar biasa. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala rahmat Allah, semuanya milik Allah lah. Kehebatan semua punya Allah. Bukan punya makhluk, semua punya Allah. Begitu indah pujian ini. Allah menjawab. Jangan bayangkan Allah dengan Nabi hadap-hadapan, ya. Allah gak bisa dibayangkan. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Semua. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, di dunia disebut hambanya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di dunia. Di langit dikasih salam, assalamu alaika ayuhan nabiyyu, hai nabi. 2 pangkat disebut tuh, hamba Allah dan nabi. Namanya gak disebut. Ambil tisu di meja. Nama nabi gak disebut. Pertanyaannya, kenapa nama nabi tidak disebut? Padahal yang diceritakan Nabi Muhammad, tapi nama beliau nggak disebut. Kata ulama-ulama kita, termasuk guru-guru saya, karena Nabi makhluk yang agung, orang terhormat. Kalau orang terhormat nggak boleh disebut namanya. Kami di pesantren nggak berani nyebut nama guru kami. Kami panggil kiai aja, kiai, syekh, tuan guru. Nggak berani kami panggil namanya. Kenapa? Terhormat. Sekarang ibu-ibu saya tanya, hormat gak sama mertua? Hormat gak? Berani manggil namanya? Sarimun, makan dulu mun, udah berani? Ada yang berani? Kenapa gak berani? Karena orang terhormat mana boleh disebut namanya. Kalau saya pagi-pagi jalan pagi dari masjid habis subuh, jalan pagi, ketemu Pak Camat.
Camat bilang sama saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Pak Camat." Ini sama-sama hormat nih, sama-sama panggil pangkat. "Dari mana Pak Ustaz?" "Saya dari masjid tadi." Kata dokter, "Kalau seumur saya ini harus olahraga jalan kaki 1 hari sampai 40 menit rata-rata setiap hari. Jadi saya biar sehat ya ngikuti nasihat dokter lah, habis subuh jalan." Masya Allah. "Pak Camat dari mana?" "Saya dari masjid sana, suruh jalan juga sama dokter supaya sehat." Wah, mudah-mudahan Pak Camat sehat. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini sama-sama Kenapa? Karena manggil pangkat. Coba kalau saya jalan-jalan jumpa Camat. Wagi Min. Jalan pagi Min. Iya Jul. Kira-kira hormat nggak? Ini Quran mengandung pelajaran. Tidaklah bisa memetiknya kecuali para ulama. Sebab Al-Quran ini harta pusaka Nabi. Harta pusaka Nabi itu ada 2, Al-Quran dengan Tapi ahli warisnya bukan umat Nabi, bukan umat Nabi ahli waris. Ahli waris Nabi itu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi itu para ulama. Jadi kalau ada orang ngambil Quran, ngambil hadis nggak lewat ulama, itu namanya maling. Apa namanya? Maling. Kalau saya mati, yang berhak dapat harta warisan saya siapa? Istri dan anak. Tiba-tiba tetangga saya ngambilin harta saya waktu saya mati, namanya apa? Nggak paham kita Quran hadis kalau nggak mengaji. Mesti ada pesantren, betul nggak? Mesti ada sekolah, mesti ada kiainya. Ayat Al-Quran menurut satu riwayat ditulis oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Tafsirul Miqbas itu 6.236 ayat. Satu riwayat bilang 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Unzila ilaih. Betul? Diturunkan kepada Nabimu. Betul nggak Pak? Tapi nama Nabi Muhammad cuma 4 kali disebut di dalam Al-Quran itu. 6.236 ayat, nama Nabi Muhammad cuma 4 kali disebut. Lebih banyak Nabi Musa. Nabi Musa 157 kali kalau nggak salah. Wa in qala Musa liqaumihi, ya Musa, banyak sekali. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. 157 kali nama Nabi Musa disebut. Nama Nabi Isa 27 kali disebut. Giliran Nabi Muhammad, Quran diturunkan kepada beliau cuma 4 kali disebut namanya. Kenapa? Karena Nabi orang terhormat. Yang disebut di Quran itu pangkat-pangkatnya aja. Kalaupun disebut nama cuma 4 kali. Ajaibnya 4 kali nama Nabi disebut di Quran, 4-4-nya Allah lengketkan pangkatnya di situ. Ini hebatnya ini. Tetap aja asal Allah menyebut nama Nabi Muhammad yang 4 kali di Quran itu, Allah letakkan pangkatnya. 1, surah Ali Imran. Wa ma Muhammad, disebut namanya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau adalah seorang rasul. Ada pangkatnya. Dalam surah Al-Ahzab disebut lagi namanya. 2 pangkat ditaruh di situ. 2 pangkatnya. Kalau tadi Ali Imran 1 pangkat rasul. Kalau dalam surah Al-Ahzab 2. Disebut namanya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak di antara kamu, akan tetapi Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutupnya Nabi. Nabi berapa pangkatnya? 2.
Nah, surah Al-Fatah disebut namanya Muhammad. Enggak sampai situ aja, ada sambungannya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah, ada pangkatnya, dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu tegas, keras terhadap orang-orang kafir, lemah lembut terhadap orang-orang Islam. Hari ini terbalik nih, orang Islam keras sama orang Islam, sama orang kafir baik. Mau jumpa orang Islam pakai jenggot, radikal. Jumpa perempuan pakai cadar, radikal. Giliran jumpa Cina pakai celana pendek, hai. Contoh lo yo kau. Yang terakhir pada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbih. Nabi Muhammad itu al-haqqu, orang paling betul, mendapatkan Quran yang paling betul dari Tuhannya. Dan ini nggak main-main. Nggak pernah Allah menyebut nama Nabi Muhammad melainkan diletakkan pangkatnya. Hari ini baru tamat kuliah IAIN, dapat gelar SAG. Apa SAG? Sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. Baru sarjana agama, khutbah Jumat udah berani manggil Nabi nggak pakai pangkat. Maka Muhammad pun hijrahlah dari Mekah ke Madinah, dikawani sama Abu Bakar, dikejar-kejar sama Abu Jahal. Iya, serupa dibikinnya tiga orang ini. Nabi Muhammad gak disebut pangkat, Sayyidina Abu Bakar gak disebut pangkat, Abu Jahal gak disebut pangkat. Malah paling sial ada pula yang mengajar di Indonesia ini, dibilang kalau pakai Sayyidina manggil Nabi Muhammad bid'ah, masuk neraka jahanam. Iya, dari mana ini orang ngaji ini? Justru memanggil Nabi Muhammad gak pakai pangkat hukumnya haram. Berdosa berani manggil Nabi Muhammad Kanjeng Rasul itu nggak pakai pangkat, namanya saja berdosa, haram hukumnya. Siapa yang mengharamkan? Allah yang mengharamkan. Di mana Allah haramkan? Di Quran surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu terhadap nabimu itu seperti manggil kawanmu sesama kamu. Nggak boleh manggil nabi kayak manggil kawan. Kayak mana manggil kawan? Namanya aja Udin. 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 Pokak kau. Tak boleh manggil nabi begitu. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat 63. Ada satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diceritakan dulu kami manggil Nabi itu asal-asalan. Sebelum ayat itu turun, sebelum An-Nur 63 turun, kami manggil Nabi itu asal-asalan. Kami panggil ya Muhammad, ya Ibna Abdullah, anaknya Abdullah. Kami panggil ya Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Suka-suka kami aja. Fanahahumullah an dzalik. Allah mengharamkan manggil Nabi seperti itu. Fakulu, keluar kalimat perintah ini fil amar. Fakulu, maka panggillah kamu nabimu itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Pakai pangkat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu mertua Rasul, betul? Betul nggak? Umar bin Khattab mertua Rasul, betul? Iya, anak Sayyidina Umar Hafsah dinikahi Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar Siti Aisyah dinikahi Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu mertuanya Nabi, setuju? Nggak pernah Sayyidina Abu Bakar manggil Nabi namanya aja, mat sini mat sini mat, nggak berani. Berani nggak? Sayyidina Abu Bakar kalau manggil Nabi, sadaqta ya Rasulullah.
Benar engkau hai Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ya Habibi, ya Khalili, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nggak berani manggil nama. Karena Nabi Muhammad makhluk yang terhormat. Ini kamu dengar sampai hari ini kok malah hilang yang dengar nih. Kalian ingat sampai mati, jangan pernah manggil Nabi nggak pakai. Lebih baik pangkatnya aja, nggak usah namanya. Nabi kita bersabda, kata Rasulullah, junjungan kita mengatakan, menurut baginda Rasul, lebih enak panggil pangkat, nggak usah sebut Ternyata sisanya di Quran Nabi Muhammad namanya cuma disebut 4 kali, sisanya semua pangkatnya aja tanpa nama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasul Allah itu contoh yang baik untuk kamu ikut. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istrimu hai nabi, kepada anak perempuanmu hai nabi, kepada istri-istri orang beriman semuanya, yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan cadar-cadar mereka. Jilbab pakai cadar. Yang ibu pakai nampak wajah ini namanya kerudung. Apa namanya? Ini ayatnya surah An-Nur 31. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita dapat menutup kepala, semua ikut menutup kepala semua, wajah dan dada. Itu Kementerian Agama Republik Indonesia resmi. Tiba-tiba dibilang orang, termasuk Menteri Agama kemarin, cuman udah minta maaf, dia udah saya datangi, apa pula? Siapa pakai cadar itu radikal? Ada yang bilang ke Arab-Araban. Memang sekarang ini Pak, kelihatan Islam mau dirusak. Setuju? Setuju nggak? Pakai kerudung, ke Arab-Araban, pakai cadar, radikal. Giliran telanjang, ditulis di medsos, dikirim seluruh fotonya telanjang. Apa kata Menteri Kominfo? Itu seni. Loh, telanjang seni. Kalau telanjang seni, monyet seniman dong. Ini kita sekarang sedang mengalami kerusakan yang luar biasa. Hari ini orang menghina Nabi nggak tanggung-tanggung. Makanya saya cerita Islam hebat, cerita kehebatan Rasul. Nggak ada orang lebih hebat dari Rasul. Setuju? Tiba-tiba ada yang bilang, lah Nabi itu ya biasa-biasa mawon. Kami ini orang diurusin, bapak ya diurusin, kamu bayo nggak beres, rembesan, batokmu. Nabi itu ya kaya ngono kuwi, pelayanan rono, pelayanan rene, ora sekolah, ora iso mbaca. Lu memang zaman Nabi rupanya ada SD Impres. Ini kan menghina Rasul ini, betul nggak? Ya Nabi itu kaya ngono kuwi, ya neneng jambu nang Mekah ya Nabi melu nyolong jambu barang. Aku kalau jumpa ku jambak rambut itu. Jangan menghina Rasulullah, betul? Saya Teguh Zulkarnain nggak pernah nyolong jambu seumur hidup, apalagi Rasulullah. Jangan menghina Rasul. Yang akan menyelamatkan kita seandainya kita dibuang ke neraka, yang menyelamatkan kita siapa? Pakai apa dia selamatkan kita? Pakai syafaat. Siapa yang memberi syafaat paling manjur? Jadi jangan dihina-hina Rasul. Siapa yang membiarkan Nabi hina, nggak bela Nabi, bahaya dia di hari kiamat. Sampai sini paham? Paham? Jangan panggil-panggil Nabi nama-namanya saja, nggak berani. Lebih aman nggak usah sebut nama, panggil pangkatnya saja. Insya Allah ya.
Nah, itu tentang Isra. Tentang Mi'raj tahun depan lah. Hikmahnya. Untuk apa Nabi dikirim ke dunia? Di dalam Al-Quran Allah menjawab salah satu tujuannya Nabi dikirim ke dunia. Hampir semua kita tahu ayat itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sebut namanya, pangkatnya aja. Huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa petunjuk hidup. Jadi tujuan Nabi ke dunia membawa apa? Petunjuk. Wadinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, agar bisa dipertunjukkan, agar bisa diperlihatkan, agar bisa dizohirkan kepada seluruh agama yang ada, bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul, agama yang paling, walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, gak ada urusan. Jadi tujuan Nabi itu mengajarkan petunjuk bagaimana cara sholat, ikut Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu bagaimana kamu lihat aku sholat. Bagaimana cara baca Quran, ambil dari Nabi. Ada berapa qiraat? 7 qiraat. 7 qiraat ada bertambah 2, tiap muridnya satu bawa 2, 14 qiraat yang sah dibawa sholat. Kalau baca Quran harus ikut itu, nggak boleh bikin sendiri. Paham? Nggak boleh ngarang sendiri. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Qiraat Hafaz, Imam Hafaz an Asim. Ada qiraat Warash, wasyamsi wa duhiha wal laili idza taliha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa wa ma baniha wal ardi wa ma tuhiha. Ini qiraat Warash. Banyak ada qiraat ada 14. Tapi di luar itu enggak boleh. Dan lagunya wajib lagu Arab, enggak boleh lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Aduh, rusak udah 1400 tahun. 2 tahun yang lalu qari pembaca Quran di istana lagunya lagu Jawa. Nggak pernahlah Islam serusak ini. Wali Songo orang Jawa, nggak ngajari orang Jawa baca Quran lagu Jawa. Ada? Nggak ada. Solawatan Jawa banyak diajarkan. Sunan Ampel, Sunan Bonang bikin. Lerilir, lerilir, semilir lu, royo royo. Caangon, caangon, penek ki blimbing kuwi, lunyu lunyu panjato. Malas-malas apa kuat-kuat. Itu syair. Mau lagu Jawa oke, tapi Quran tak boleh. Kalau kita nggak protes waktu itu, wah, setelah terjadi pemadaman Quran itu saya paling keras protes. Mantan Menteri Agama Profesor Dr. Said Akil Munawar
Itu abang seperguruan saya itu, 10 tahun lebih tua dari saya. Satu guru, beliau ambil doktornya di Mekah. Protes, ada yang bela juga. Ya nggak apa-apa, malah ke Jawa juga nggak apa-apa. Menteri Agama 2 minggu kemudian pidato penutupan seleksi tilawatil Quran di Gorontalo. Dia bilang apa? Kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran dengan langgam lagu Nusantara. Duitnya sudah disediakan, MTQ akan dibuat dengan lagu-lagu Nusantara. Waduh, kayak mana kalau itu dibiarkan coba? Ancur Quran nggak? Peserta nomor undian 1 membawakan lagu dari Sulawesi Selatan, membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasrah laka sodrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Hore! Serta nomor undian 2 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali, alhamdulillahi rabbil alamin. Hore! Peserta nomor 3 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh. Apa ngancur? Peserta nomor 4 dari Papua membawakan lagu Yamko Rambe Yamko. Ramko Rambe Yamko Arunawa Gombe Idza jaa Nasrullahi wal fath. Apa ngancur Quran? Serta dari Jakarta membawakan lagu Ratapan Anak Tiri. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Apa nggak rusak Quran? Sempat sholat maghrib begitu orang bawa gitar. Quran dibawa dan pakai akal. Baca Quran kayak roh. Kayak bagaimana malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Nabi. Warattilil Qur'ana tartila, baca tartil kayak Nabi baca, kayak malaikat Jibril baca. Jangan kau karang-karang sendiri. Naik haji, khudhu minni manasikakum, ambil cara kau naik haji itu. Mikotnya, tempatnya apa yang kau buat, di mana, begini begitu, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, itu diambil dari Rasul. Bukan seenak-enak kita. Itu yang ditegaskan Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nabi itu diturunkan untuk membawa petunjuk. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana menentukan tanggal 1 Ramadan. Nabi yang ngajari. Sumu liru'yatihi, puasalah kamu kalau sudah lihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi, hari rayalah kamu kalau kamu sudah lihat fa in humma alaikum, kalau hilal nggak kelihatan, ketutupan awan, jangan buru-buru hari raya. Fastikmali Sya'ban bisalasina yauman, jangan buru-buru puasa, genapkan Sya'banmu 30 yang disebut istiqmal. Bukan semaunya kita, menurut Allah dan Rasulnya. Itulah gunanya Nabi diturunkan ke dunia, salah satunya. Mau makan, jangan maunya kita. Makan bagaimana ditunjukkan oleh Allah dan Roh. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini. Makan yang ada di bumi, jangan mau makan yang ada di planet Jupiter. Kata Allah, mimma fil ardi, makan yang ada di bumi, halalan, yang halal. Udah 2, cukup halal? Enggak cukup, ada 1 lagi, toy halal lagi otak kambing halal nggak? Halal. Kalau kolesterol tinggi jangan makan otak kambing. Kolesterol udah tinggi, makan otak kambing 4 piring.
besok pagi mencong. Jangan salahkan kambingnya, salah kita rakus, betul nggak? Udah tahu sakit mah makan ketan, makan pulut. Sakit mah makan pulut, muntah darah lah, betul. Halal tapi tidak baik. Bukan mau kita makan tuh maunya Allah. Apa yang ada di bumi yang halal lagi, Pak. Yang haramnya dimakan. Yang haram, banyak sekali yang haram. Pertama bangke haram, betul. Bangke yang halal cuma 2, belalang dengan ikan. Jangkrik nggak boleh, digoreng juga nggak boleh jangkrik. Jangkrik haram. Ada kawan saya makan jangkrik, haram jangkrik. Kalau belalang halal. Saya baru pulang dari Mekah nih, baru tahallulnya dia. Sayalah jemaah terakhir yang bisa masuk Mekah. Mendarat 1,5 jam ditahan, yang lain suruh pulang semua. Alhamdulillah pesawat saya masuk sendiri satu-satu. Musim dingin, saya tuh kalau umroh tuh bulan 1 sekali kemarin, bulan 2 saya umroh lagi, setahun 2 kali. Musim dingin enak. Nah bulan 2 itu sudah mulai mau panas, sudah 18 derajat, 20 derajat. Kalau bulan 1 kemarin masih 6 derajat, 2 derajat. Bulan 12 kemarin turun salju di Medina. Di Tabuk sepinggang saljunya. Padahal Tabuk itu daerah paling panas. Perang Tabuk itu kan panas terik sekali. Tapi kemarin alhamdulillah di Tabuk turun salju sepinggang. La ilaha illallah. Allah Maha Kuasa lah. Kita nggak ada kuasa. La haula wala quwata illa billah. Biasanya kalau musim dingin mau menuju musim panas, itu rumput di Mekah Madinah banyak. Gunung-gunung itu pun hijau. Itu biasanya banyak belalang. Saya kemarin di Masjidil Haram tawaf masih ketemu belalang sebesar-besar ini. Waktu saya sekolah di sana, ngaji di sana tahun 96, itu belalang kalau musim dingin begitu sudah mau menuju panas, bulan 1, bulan 2, itu belalang ribuan ekor sebesar-besar ini. Terpijak-pijak manusia mati. Saya ambil gitu, saya pegang gitu. Pertama saya ke sana tahun 96, saya tinggal sana. Nangis, ya Allah, inilah bangkai yang boleh kami makan ya Allah. Digoreng 10 kenyang kita itu. Sebesar ini. Selain ikan, kita ikuti Nabi. Bangkai nggak boleh. Kenapa? Karena darahnya nggak dibuang. Haram. Yang kedua wadamu, darah haram. Saya kecil-kecil dulu, kawan-kawan saya di perkebunan di Medan, itu kalau potong kambing atau potong ayam darahnya ditampung, ditalam, udah beku, dipotong-potong, digoreng, namanya dede. Haram itu. Hurrimat alaikumul mayyitatu waddamu, darah haram. Walahmul khin, daging bukan dagingnya aja, tulangnya juga sup, nggak boleh. Oleh yang haram kan dagingnya. Kalau tulangnya disup boleh, yang enggak semuanya. Yang parahnya tahu waktu saya tahun 88 ke Solo, saya perjalanan Jawa, Bali, Lombok, bawa mahasiswa 105 orang dari USU. Saya sudah dosen tahun 86. 88 saya singgah di Solo, bawa mahasiswa saya makan. Di menunya itu restoran Islam ada babi. Makan ini, ada cah babi. Aduh, saya panggil pelayan, ini kenapa? Cah babi, Pak. Loh, cah babi haram. Ini restoran Islam, babi haram. Sing haram niku celeng, Pak. Babi makan apa mau, Pak. Makan Allah yang atur, betul. Selain itu ada lagi di hadis, binatang yang makan daging mentah haram semua. Apa yang makan daging mentah? Harimau, kucing, ular, biawak, buaya, burung elang, burung raja wali,
Semua yang makan daging mentah hukumnya bahasa Latinnya carnivora, haram. Apalagi yang makan semua, yang makan segala-galanya, itu berarti namanya omni babi, haram. Yang boleh binatang kita makan, binatang yang makan rumput herbi. Selain itu tidak boleh. Nah, itu siapa yang ngatur itu? Rasul. Allah dan Roh. Nggak boleh sesukanya kita. Berhubung makan itu saya sendiri yang suka, ya saya mau makan apa ya terserah saya. Nggak boleh, kita makan terserah Allah, terserah Roh. Kita nggak punya hak apa-apa, kita hamba Allah. Hamba itu nggak punya hak kecuali Allah dan Rasul yang punya hak. Mau minum nggak boleh sembarangan minum. Susu boleh minum nggak? Air boleh nggak? Tua, kamput, bir nggak boleh. Kencing, orang India minum kencing. Aduh, ampun lah. Jadi makan juga mengikuti petunjuk Roh. Pakai baju, perempuan pakai baju 2, An-Nur 31 nampak wajah, telapak tangan. Al-Ahzab 59 tutup. Itulah hebatnya Islam itu. Tidak ada agama seperti ini. Nah, tunjukkan sama orang, liyudhirahu 'alad dini, ditunjukkan agama lain nggak bisa ngatur kayak gitu, cuman Islam saja. Walau mereka nggak senang, kita harus tunjukkan. Assalamualaikum, kan diajari sama Nabi. Allah memberi salam sama Nabi Muhammad di langit waktu Isra dan Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai di dunia Nabi mengatakan ifsa'us salam sunnah, menebarkan salam syariat Islam. Kata Nabi, man qala assalamualaikum falahu asyru hasanah. Barang siapa mengatakan assalamualaikum dapat pahala 10. Barang siapa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Siapa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Yang menjawabnya waalaikumsalam dapat 10 pahala. Menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi dapat 20. Siapa jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia dapat 30. Nah, kita tes. Kita jalankan coba perintah Nabi ini. Ini hadis Bukhari dalam kitab Bulughul Maram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat 30 pahala, anak-anak, bapak ibu semua dapat 30. Tiba-tiba mau ditukar, salam Pancasila. Salam Pancasila. Apa jawabnya? Salam Pancasila. Sontoloyo gitu. Sekarang sudah banyak Pak orang mau merusak agama ini. Ya Allah, kami masih hidup. Kiai-kiai kita yang sepuh-sepuh masih hidup. Mereka sudah berani begitu. Gimana kalau kiai-kiai sudah wafat semua? Terus kita disuruh diam, adem. Kalau ceramah itu adem. Agama dirusak kalau suruh adem. Kalau mau adem masuk kulkas. Betul? Biar beku sekalian darah-darahmu sama utak-utakmu beku kabeh. Kita hari ini susah. Saya wakil sekjen MUI 10 tahun. 22 tahun jadi anggota MUI pusat. Selama 15 tahun baru jadi tahun 2012. Tiba-tiba sekarang mau dibatalkan pakai omnibus law. Omnibus law itu artinya seluruh barang dari luar negeri boleh masuk, nggak perlu halal-halalan, kan bahaya. Sekarang nggak bisa, daging dari Australia nggak boleh masuk kalau nggak ada sertifikat MUI. Nah, nanti nggak perlu, kalian makan lah itu ayam di keretek lehernya, nah makan kau. Makan lembu, sapi, di listrik aja otaknya, cut, mati, udah makan. Itu memperjuangkannya MUI 35 tahun Pak. Sertifikat halal MUI itu swasta, MUI aja yang mau, siapa perusahaan yang mau kita sertifikati. Sampai keluar undang-undang jaminan produk halal nomor 34 tahun 2012 SBY yang tanda tangan dengan ketua MPR, ketua DPR Marzuki Ali, sah dapat undang-undang. Kita udah seneng
Belum dibikin-bikin sama Menteri Agama sampai 5 tahun, nggak mampu dikembalikan kepada MUI. Tiba-tiba mau dicabut pakai omnibus law. Mau makan bangke. Memperjuangkannya 35 tahun. Nyabutnya 2 bulan. Kalau kita umat Islam nggak berhati-hati, saya khawatir nanti anak-anak ini besar, agama udah tinggal nama aja di Indonesia, nggak ada lagi. Cuman Islam namanya Islam, hukumnya nggak ada lagi. Payah sekarang, ceramah aja diawasi, ada intel dengerin. Kalau saya nggak takut didengar, syukur alhamdulillah, makin didengar makin dapat hidayah, betul nggak? Nggak ada takut, ngapain takut kita? Saya ini udah ceramah 36 negara seluruh dunia. Nggak ada ditangkap-tangkap. Saya di Amerika, di Cina, di Korea, di Taiwan, di Jepang, Australia, Eropa. Saya udah keliling dunia. Saya India, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Sri Lanka. Baru lagi pulang lagi dari Sri Lanka 2 kali saya ke Sri Lanka. Nggak pernah diapa-apain, nggak ketangkep apa-apa saya. Di sini kok kita mulai ditakut-takuti, awas ngomong sembarangan ditangkap. Nggak ada. Makanya perlu memilih pemimpin yang soleh. Siap? Kok diam kalian? Siap nggak? Pilih pemimpin yang soleh. Pilih DPR kita yang supaya dia perjuangkan keperluan agama kita. Kami ustadz-ustadz nggak perlu politik. Yang perlu politik adalah kita umat Saya nggak kepingin ditawari jadi menteri. Saya guru Pak Harto, saya ditawari jadi menteri, nggak mau. Taufik Kimas datang nawarin saya, nggak mau saya. Ini sekarang gue ditawari, nggak mau saya, biar jadi guru aja. Yang penting agama kita jangan dirusak. Siapapun jadi pejabat kita nggak peduli, asal jangan rusak agama kita. Syukur-syukur mau membela agama, alhamdulillah. Nih, kalau bupatinya soleh, menyiapkan musola segini mah kecil banget, betul nggak? Dikirim 1 miliar jadi nih, nggak? Lu dikirim baru berapa? 50 juta. 50 juta. Begitu habis. Coba kalau Ibu Afifah jadi bupati, beres ini betul. Tahun anggaran pertama jadi, betul nggak? Begitu, janji kan? Sekarang Anies Baswedan, alhamdulillah. Kita di sana dulu zaman Ahok ngaji aja nggak boleh. Ngaji di Monas nggak boleh, dibikin larangan, Monas nggak boleh ngaji. Tapi giliran joget-joget tiap tahun boleh. Di Monas joget-joget tiap tahun boleh. Penutupan tahun baru joget boleh, ngaji nggak boleh. Udah itu di kantor lurah nggak boleh ngaji. Selama Ahok jadi gubernur nggak boleh ngaji di kantor kelurahan, nggak boleh ngaji di Monas. Motong hewan korban di masjid nggak boleh. Motong hewan korban di sekolah-sekolah, di kantor-kantor nggak boleh. Hanya dibolehkan waktu itu motongnya di rumah potong. Rumah potong hanya 2. Sedangkan orang Jakarta 12 juta orang. Nah kalau yang korban 2 juta orang aja, sebulan nggak selesai motongnya itu. Udah keluar suratnya itu, kami masih simpan suratnya. Kita ngelawan. Ada bisa korban tuanya 3 hari, betul nggak? Tambah 1 hari Idul Adha, 4 hari, 3 hari tasdik. Tapi dia kan Cina, mana ngerti dia kalau korban tuh hanya 4 hari. Disuruhnya antri di rumah potong hewan cuma 2. Saya bilang waktu itu, penjajah Belanda aja nggak berani ngelarang, betul nggak? Penjajah Belanda nggak berani ngelarang kita korban di masjid. Gubernur Jakarta Ahok berani waktu itu. Nah, itulah gunanya kita berjuang, menang Anies, alhamdulillah. Sekarang coba enak Jakarta. Pegawai negeri pensiunan nggak bayar pajak. Kalau bayar pajak mana sanggup Pak? Bayar pajak rumah di Jakarta tuh bisa 10 juta setahun. Mobil saya aja pajaknya 10 juta setahun. Alhamdulillah digratiskan karena saya pensiunan pegawai negeri, saya pensiun. Gratis, pajak gratis, rumah nggak bayar pajaknya, alhamdulillah. Coba kalau bukan orang Islam,
Nah, inilah yang kita perlu cari. Bapak, ibu-ibu, saudara yang mulia, jam berapa ini? Jam 11. Oh, udah kemalaman. Libur corona. Nah, jadi singkat ceritanya begini. Semua yang kita buat itu harus mengikuti roh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bagaimana cara masuk WC, bagaimana masuk rumah masjid, macam mana masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, sampai bagaimana cara mati. Cara mati ikut Nabi. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang yang sakaratul maut di antara kamu kalimat la ilaha illallah di kuping kanannya. Orang mau mati ucapkan la ilaha illallah. Sampai cara mati diajarin. Nggak ada agama kayak gini. Betul? Bahkan cara setelah mati. Maka saya alhamdulillah dapat agama Islam ini. Ibu saya orang Cina. Bapak saya orang Melayu. Kakek moyang saya dari ibu saya Cina. Paman-paman saya Cina semua. Sepupu-sepupu saya Cina. Yang masuk Islam cuma saya sama sepupu saya satu lagi. Darwin teman. Ibu saya dari bayi karena dipelihara sama ulama di Bagan Sepi Api ya, jadi Islam sejak lahir. Tapi saudara-saudaranya nggak ada yang Islam. Saya masuk Islam dari kecil, lahir mama saya Islam, bapak saya Islam. Sekarang saya belajar agama, alhamdulillah kita dapat agama yang paling nggak ada lebih hebat dari Islam. Diajarin semua sampai cara udah mati diajarin. Nggak boleh sesuka hati kita. 4 yang wajib dilaksanakan untuk mayat. Pertama kedua dikafankan, ketiga disolatkan, keempat harus ikut cara Nabi. Dimandikan pakai air mutlak, yang suci lagi mensucikan. Tidak boleh sesuka hati kita. Saudara-saudara, terhubung saya adalah direktur utama PT Pertamina. Saya orang kaya, bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi bukan maunya kita, betul nggak? Dikafankan 3 lapis sunat berwarna putih nggak wajib. Boleh warna lain. Nabi Muhammad warna merah hati, nggak ada kain putih waktu itu. Sunat warna putih. Putih adalah kesukaan Allah. Pakailah baju putih karena putih kesukaan Allah. Kafankanlah mayatmu dengan kain-kain berwarna sunat. Tapi nggak ada yang mau kan yang lain. Mau saya kuburkan pakai kain batik mau? Boleh. Tapi ada yang mau nggak? Nggak mau, semua mau yang terbaik. Sholatkannya cara Nabi 4 takbir. Nggak boleh sholatkan jenazah pakai ruku sujud. Harus menurut Nabi, bukan menurut kita. Loh, kamu kok sholat jenazah pakai ruku sujud? Dia ini waktu hidup dosanya banyak. Jadi kalau nggak pakai ruku sujud nggak tembus. Bukan maunya kita. Kita maunya Allah dan Rasul. Dikuburkan ngadep kiblat miring. Gak boleh diumumkan saudara-saudara, berhubung karena tanah kuburan sudah penuh, maka saya selaku lurah kampung Mantiasa memutuskan agar mulai besok yang mati kita kubur berdiri untuk menghemat kuburan. Boleh nggak? Kita ini menurut Allah Rasul, bukan menurut kita, betul? Hiduplah cara Islam, matilah cara. Sudah mati cara Islam, hadapi Allah di hari kiamat dengan Allahumma ja'alni musliman wa tawaffani musliman. Simple sebetulnya, sederhana hidup ini. Kalau kita lari dari aturan Allah Rasul, kelihatan. Semua orang tahu juga.
Disuruh minum air, minumnya tua, kan ketahuan. Betul nggak? Disuruh nikah, dia berzina, ketahuan nggak? Tahu nggak orang itu salah? Suruh makan yang halal, dia makan yang haram, ketahuan nggak salah? Semua orang tahu, karena Islam ini terang-terangan. Islam ini nggak ada sembunyi-sembunyi, ngaji terang-terangan, banyak begini semua orang dengar, nggak ada rahasia-rahasia, terbuka aja. Betul nggak? Kalau keluar dari aturan terus kelihatan. Jangan kita demi menyenangkan orang keluar dari aturan Allah. Saya dulu waktu muda-muda kan saya pernah jadi guide, bawa orang-orang barat. Penterjemah saya. Nah, itu kadang-kadang kan di hotel gitu malam, minum bir, minum macam-macam lah, whisky macam-macam. Dia kasih saya itu gratis. Ada namanya exco, mahal sekali, ratusan ribu. Seseloki begini ratusan ribu, diminum kentut harum. Saking ajaibnya, diminum besok harum. Saya bilang tidak bisa. Kenapa haram? Saya nggak bisa. It is forbidden for me. I cannot drink this. Oh gitu, it's not allowed by my prophet and my Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalian pikir nggak bisa bahasa Inggris aku? Kalau saya bahasa Inggris nggak pakai teks. It's time to. Nggak gitu. Kalau saya bahasa Inggris, orang saya dosen bahasa Inggris 30 tahun. Saya sekolah di Amerika, tapi pakainya begini. Ini baru sekali ke Eropa, pulang udah kayak orang Barat. Kita ikut Rasul, betul nggak? Boleh pakai jas, tapi saya lebih senang kayak jubah. Kenapa? Karena pakai jubah ini wali basuh takwa, pakaian tak. Kalau pakai jas, pakai tuh belanga, warisya, pakaian eksekutif. Kalau celana jojon, dengkul sampai pusar aja ditutup, itu yuwari sawatikum. Jadi pakaian tuh laki-laki ada 3 di surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, hai manusia anak Adam, qad anzalna alaikum libasa, sungguh kami telah turunkan 3 jenis pakaian kepadamu. Yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Pakai sarung, tertutup lutut sampai pusat, sholat Jumat. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Pantas nggak? Sempat di masjid raya besok sholat Jumat pakai celana jodor semua, nggak pakai baju sama khotib-khotibnya. Sah apa nggak? Sah. Sah. Aurat laki-laki lutut sampai pusat. Sah apa nggak? Pantas apa nggak? Ada yang pakai baju eksekutif, pakai belanga, pakai jas. Ada satu lagi, walibasut taqwa, pakaian takwa ini. Dzalika khair, ini yang terbaik. Ini yang bilang Quran. Kita udah tes, coba tes. Malam Ahad di sini ada diskotik nggak? Ada. Hah? Ada. Di Selat Panjang ada nggak diskotik? Ada. Kota kecil begini ada. Kalau di kampung terpencil begini ada. Di Jakarta ditutup sama Anies, Alexis, ditutup. Diskotik besar ditutup sama Anies. Gubernur hebat tuh. Seandainya lah ada diskotik malam minggu, kita datang jam 1 malam pakai baju begini. Assalamualaikum. Kira-kira apa yang terjadi? Bubar. Menjerit dalam tuh ada setan. Membuktikan ini baju takwa, nggak bisa campur kebatilan. Kalau datang ke rumah pelacuran pakai begini, assalamualaikum nona manis. Siapa di antara kamu yang mau bapak booking sampai subuh? Apa kata pelacur tuh? Hormatilah pakaianmu Pak Haji. Oh, pelacur aja nggak mau pakai jubah serba. Betul nggak? Itulah unggulnya Islam. Johirkan, nampakkan bahwa Islam itu hebat. Jangan malu-malu, jangan merasa minder. Kalau kita berlaku keluar dari sunnah Nabi kelihatan. Nah, jangan gara-gara menyenangkan orang. Kawan-kawan saya dulu yang muda-muda jadi guide supaya senang orang Barat itu. Minum bir, minum. Makan babi, makan. Supaya senang, dapat duit. Kok harus menyenangkan orang melanggar hukum Allah dan Rasul? Betul?
Kita ini bertahan dengan hukum Allah Rasul, menyenangkan Allah Rasul, biar orang walau karihal musyrikun, biar semua orang musyrik benci, nggak ada masalah, asal Allah dan Rasul senang. Betul? Kayak main wayang itu kan sudah ada aturannya, pakem namanya. Betul? Nggak bisa sembarangan. Satu hari di Medan kan banyak orang transmigrasi dulu itu, perkebunan itu kalau kawinan orang kaya nanggap wayang itu serunya kalau udah sore, habis asar tuh lagi perang-perangnya Tuhan, oh Batak ikut nonton, seru, modar, oh seneng. Tiba-tiba kan perang monyet Anoman diserang tuh terbang, main di atas. Kata orang Batak, hebat, monyet putih itu bisa terbang. Tepuk tangan orang Batak semua. Tepuk tangan, seneng dalangnya. Gak lama perang lagi, keluar tokoh yang baru berkumis, kata Kocok, dipukul sama Buto, cucak loncat, itu pun hebat, itu yang berkumis itu bisa terbang juga. Seneng kali dalangnya. Gak lama Betara Kresna muncul, diserang, tuh terbang, itu yang hitam kurus itu pun terbang juga. Wah, orang Batak tepuk tangan, seru. Keluar Bima Werkudara, tutup tak, diserang, tuh terbang, yang raksasa pun bisa terbang. Tepuk tangan orang Jawa protes, loh Ki Dalang, Werkudara kok mabur. Protes orang Jawa, apa kata dalangnya? Wong Jawa meneng, wong Batak ngerti apa? Demi menyenangkan orang Werkudara mabur. Paham? Mudah-mudahan kamu dapat jodoh yang soleh. Udahlah, tutup lah. 11:30. Kalau manggil saya itu mulainya jam 9. Gitu. Kalau di Jakarta kami jam 10 udah bubar. Orang kami mulai ceramah jam 7:30. Orang Medan, orang Sumatera nih, bubar ngaji jam 1, besok subuh nggak bangun. Kita insya Allah mudah-mudahan negeri Selat Panjang ini dirahmati Allah. Amin. Diberi barokah yang mancur dari langit dan bumi. Amin. Dikasihani oleh Allah SWT. Diselamatkan dari penyakit menular. Amin. Khususnya corona. Amin. Dan semoga mendapat pemimpin bupati yang wakil bupati yang ya itu aja. Nanti nurut sama Kanjeng Kiai. Siapa yang dipilih nanya Kiai, jangan nanya sendiri-sendiri. Jangan nanya sama Aliong. Ayah Aliong apa? Ini mau pemilihan bupati, pilih siapa? Hanya orang ikut wele. Selatut timur. Selatut timur pilih orang punya tuh, entar lagi kita bikin diskotik. Ini orang Islam ini kadang-kadang susahnya begitu. Kiainya udah merintahkan A, besok mau pemilihan dikasih 100.000 belok. Betul nggak? Menurut Kanjeng Kiai, karena orang Islam ini kadang-kadang sama kiainya itu kalau susah aja. Saya sakit, tolong didongake. Belum. Besok Pak Kiai saya mau kawin Pak Kiai, tolong didongake. Ya giliran pemilu Kiai jangan ikut campur. Ini urusan hak pribadi, demokrasi, gondol. Ini susah-susah teko karo Kiai, nek seneng-seneng karo Cino. Aduh, iya untuk berkatnya enggak? Aku ngomong Jawa ngerti nggak? Ngerti nggak Ki? Ngerti. Ini suami istri yang udah kawin baik-baik, jangan selingkuh. Ibu-ibu jangan selingkuh. Nanti selingkuh sama tukang ojek. Jangan selingkuh, oke? Bapak-bapak jangan selingkuh. Penyakit laki-laki kalau udah ada duit aja udah. Ada aja duit, udahlah. Pantang, kaya dikit, langsung jahat. Betul? Jangan. Ingat lagu Dendang Kula.
jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Ngerti? Nggih. Oh nggak ngerti ya udah nggak usah. Nggih, monggo lanjut nggih. Semoga kiranya semua kita menjadi suami istri di dunia, jadi suami istri di surga. Dan semoga kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.